Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Bamlana, NPM 2431130. Kali ini saya akan membahas materi virtual machine. Apa sih virtual machine? Virtual machine adalah sebuah lingkungan perangkat lunak yang meniru sistem komputer fisik. Virtual machine memungkinkan sistem operasi dan aplikasi dijalankan di atas sistem yang berbeda dari perangkat keras lain aslinya. Dengan kata lain, virtual machine menciptakan ilusi bahwa pengguna memiliki mesin tersendiri padahal dijalankan di atas perangkat keras bersama. Tujuan virtualisasi: menciptakan isolasi antara sistem operasi yang berjalan bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras, memudahkan pengujian dan pengembangan dan keamanan sistem, menjalankan berbagai sistem operasi pada satu perangkat fisik. Komponen utama mesin virtual. Yang pertama, host, yaitu tuan rumah, komputer fisik yang menjalankan mesin virtual. Yang kedua, virtual machine manager, perangkat lunak yang menciptakan, mengelola dan mengontrol mesin virtual. 3. Guest atau tamu, sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di dalam virtual machine. Jenis-jenis virtual machine: 1. Hypervisor tipe 0, 2. Hypervisor tipe 1, 3. Hypervisor tipe 2. Bentuk virtualisasi lainnya: para virtualisasi sistem operasi tamu dimodifikasi agar lebih efisien berinteraksi dengan hypervisor. Virtualisasi lingkungan pemrograman menjalankan kode dalam lingkungan virtual tertentu, contohnya Java Virtual Machine. Emulator, meniru arsitektur prosesor berbeda agar sistem lain dapat berjalan. Containerization, membungkus aplikasi agar berjalan terisolasi tanpa memvirtualisasikan seluruh perangkat keras. Histori dari virtual machine. Awal perkembangan virtualisasi. Teknologi mesin virtual pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970, khususnya pada sistem IBM System atau 370 dengan perangkat lunak VM370. Tujuannya adalah untuk membagi sumber daya komputer mainframe menjadi beberapa lingkungan terpisah sehingga beberapa pengguna dapat menjalankan sistem operasi masing-masing secara bersamaan. Sistem ini menjadi dasar konsep virtualisasi modern, yaitu menciptakan lingkungan virtual yang identik dengan mesin fisik. Prinsip dasar virtualisasi. IBM merancang virtualisasi berdasarkan 3 prinsip utama. Fidelity. Mesin virtual harus mereplikasikan lingkungan mesin fisik dengan tepat mungkin sehingga pemrogram berjalan tanpa perubahan. Performa. Edukasi program dalam VM harus memiliki kecepatan yang mendekati mesin asli dengan sedikit kehilangan kinerja. Keamanan atau kontrol sumber daya. Virtual machine monitor harus memastikan setiap VM terisolasi dan tidak dapat mengganggu VM lain atau host ketiga. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi bagi desain sistem virtualisasi hingga saat ini. Perkembangan selanjutnya. Setelah era IBM, virtualisasi sempat menurun pada dekade 1980 sampai 1990 karena munculnya komputer pribadi (PC) yang murah dan cukup kuat untuk menjalankan satu sistem operasi secara langsung. Namun pada akhir 90-an, kebutuhan akan efisiensi server meningkat seiring dengan pertumbuhan internet dan pusat data. Teknologi virtualisasi kemudian bangkit kembali, terutama pada arsitektur Kali86 yang sebelumnya sulit untuk divisualisasi secara penuh. 4. Muncul virtualisasi modern. Perusahaan seperti VMware 1999 memperkenalkan VMware Workstation dan ESX Server, memungkinkan beberapa OS berjalan bersama di PC biasa. Sun 2003 membawa pendekatan para virtualisasi untuk efisiensi tinggi. Microsoft kemudian menghadirkan Hyper-V, diikuti dengan dukungan Intel VT-X serta AMD V yang menambahkan fitur virtualisasi dengan langsung ke prosesor. Manfaat dan fitur mesin. Tujuan dan fungsi virtualisasi. Virtualisasi memberikan kemampuan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersama di satu komputer fisik tanpa saling mengganggu.
Teknologi ini digunakan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sistem, serta mempermudah pengujian dan pengembangan perangkat lunak. Manfaat utama mesin virtual. Beberapa manfaat penting dari penerapan mesin virtual antara lain: 1. Isolasi sistem. Setiap mesin virtual bekerja secara terpisah. Jika satu virtual mesin mengalami kerusakan atau serangan, virtual lainnya tetap aman. Konsolidasi server. Banyak server fisik dapat digabungkan menjadi satu host fisik yang menjalankan beberapa VM, menghemat biaya perangkat keras, listrik, dan pendingin. 3. Efisiensi sumber daya. CPU, RAM, dan penyimpanan dapat dibagi sesuai kebutuhan masing-masing VM. Pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal dibandingkan sistem tunggal. 4. Kemudahan pengujian dan pengembangan. Dapat menginstal dan menjalankan berbagai sistem operasi atau versi software tanpa mengubah sistem utama. Ideal untuk riset, simulasi, atau eksperimen sistem. Migrasi dan pemulihan sistem. VM dapat dengan mudah dipindahkan antar komputer tanpa mematikan sistem. Dukungan snapshot dan cloning memungkinkan pemulihan cepat saat terjadi kerusakan. Keamanan yang lebih baik. Isolasi antara VM membantu mencegah penyebaran malware atau kesalahan konfigurasi. Setiap VM bisa memiliki kebijakan keamanan tersendiri. Fleksibilitas pengolahan. Administrator dapat menambah, menghapus, atau mengadakan VM dengan cepat, mendukung sistem skala besar seperti komputasi awan. Fitur utama virtualisasi. Beberapa fitur utama yang mendukung keunggulan mesin virtual antara lain: snapshot, menyimpan keadaan VM pada waktu tertentu untuk dapat dikembalikan kapan saja. Cloning, membuat salinan lengkap dari virtual mesin yang sudah ada. Dynamic resource allocation, mengatur pembagian CPU, memori, dan penyimpanan secara otomatis sesuai kebutuhan. Lab migration, memindahkan virtual mesin dari satu host ke host lain tanpa mematikan sistem operasi. Fault tolerance, high availability, menjamin virtual mesin tetap berjalan walaupun terjadi gangguan pada host fisik. 4. Peran virtualisasi dalam komputasi modern menjadi dasar utama dari cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, memungkinkan penyediaan layanan seperti AWS, Azure, dan Google Cloud untuk menjalankan ribuan virtual mesin secara efisien. Mempermudah disaster recovery, load balancing, dan pengelolaan infrastruktur TI skala besar. Blok bangunan. Pengertian umum. Subbab ini menjelaskan mekanisme dasar blok bangunan yang memungkinkan virtualisasi dapat berjalan di atas perangkat keras komputer. Tujuan adalah agar virtual mesin dapat menciptakan ilusi mesin fisik secara efisien, aman, dan terisolasi untuk setiap guest operating system. Konsep dasar virtualisasi. Agar virtualisasi dapat dilakukan dengan baik, arsitektur sistem harus mampu menjalankan instruksi umum secara langsung dan di perangkat keras, menangkap trap instruksi yang bersifat istimewa, meniru instruksi tersebut tanpa mengganggu sistem host. Mekanisme ini menjadi fondasi dari model trap and emulate yang menjadi dasar bagi hampir semua sistem virtualisasi modern. Teknik dasar dalam virtualisasi. Trap and emulate merupakan pendekatan tradisional yang pertama digunakan oleh IBM. Ketika guest OS menjalankan instruksi istimewa, CPU menghasilkan trap ke VMM. VMM kemudian meniru perilaku yang seharusnya dilakukan oleh perangkat keras. Teknik ini aman dan memberikan isolasi tinggi, namun dapat menimbulkan overheat. Translasi biner digunakan saat prosesor tidak mendukung virtualisasi penuh. VMM akan menganalisis kode mesin guest OS dan menerjemahkan instruksi istimewa menjadi instruksi yang aman. Pendekatan ini meningkat kompatibilitas tetapi membutuhkan daya komputasi lebih besar. C. Bantuan perangkat keras. CPU modern seperti Intel VTX, AMD V, dan ARM Virtualization Extension menyediakan dukungan virtualisasi langsung dari hardware. Dengan fitur ini, guest OS dapat dijalankan hampir secara langsung tanpa translasi biner. Hasilnya kinerja lebih cepat, lebih latensi rendah, dan keamanan lebih baik. Peran VMM, Virtual Machine Monitor. VMM berfungsi sebagai pengendali utama dalam proses virtualisasi.
mengalokasikan sumber daya CPU, memori, input atau output untuk setiap virtual machine, menangani trap, context switching, dan memory mapping antara mesin virtual, memastikan setiap disk berjalan secara aman tanpa saling mengganggu. VMM harus ringan, cepat, dan stabil karena ia menjadi lapisan utama yang mengatur komunikasi antar perangkat keras dan sistem operasi tamu. 5. Dukungan arsitektur CPU modern. Prosesor modern menyediakan mode eksekusi khusus seperti root mode untuk VMM dan no root mode untuk GAS. Hal ini memungkinkan operasi sistem berjalan tanpa dimodifikasi. Selain itu, terdapat fitur tambahan seperti nested pack table dan extended pack table untuk mempercepat manajemen virtual. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.